yang mengasihi kita. Mari kita berdoa, kita bersama mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami semua, dan di dalam kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan untuk memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Paduan suara yang indah dari Entian Sepan, lagu-lagu yang menguatkan kami. Biarlah terus meneguhkan iman kami menjalani dunia yang tidak mudah ini. Tuhan, kami berdoa saat ini sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai di bulan November, awal bulan November. Artinya kita sudah 10 bulan maksud saya. Tadi ada yang bilang hari ini musuh terlalu bersemangat. Iya, dari bulan jadi tahun. 10 bulan kita telah menjalani tahun ini. Dan saya percaya apa yang kita lewati adalah hari-hari yang tidak mudah, tetapi karya kasih Tuhan yang luar biasa menopang memberkati kita sekalian. Amin. Hari ini juga kita sudah masuk ke dalam musim penghujan. Tadi ada lagu yang indah, habis hujan tampak pelangi. Tema kita hari ini adalah pelangi sehabis hujan. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 6 ayat 9 sampai 14, lalu lompat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Ayat ganjil akan saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu yang membacanya. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara kehidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu, saya yakin kebanyakan orang Kristen juga pasti suka dengan yang namanya mujizat. Betul enggak? Mujizat. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan apa yang namanya mujizat, apakah Bapak Ibu masih ingat tahu bahwa sebetulnya di bulan Agustus yang lalu ada mujizat yang terjadi di dekat gereja kita. Ya, bulan Agustus kemarin, baru kemarin saudara sekalian, ya, ada mujizat terjadi di dekat sini, di Simpruk. Nggak ada yang tahu. Wah, padahal peristiwanya lumayan heboh, saudara. Setelah bulan Agustus yang lalu, ada kebakaran besar di Simpruk. Betul ya, masih ingat ya? Ada kebakaran besar di Simpruk. Dan di tengah kebakaran besar itu, ada sekitar 120 rumah terbakar, mereka berdekatan. Namun ternyata, selesai kebakaran didapati, ada satu warung yang ada di tengah-tengah rumah yang terbakar itu, tetap berdiri dengan baik, kokoh, tidak terbakar, bahkan maaf, tidak ada tanda-tanda hangusnya, warnanya kuning itu.
Saudara nggak tahu cerita itu? Kemana saja saudara? Biasanya kalau ada heboh, miracle, pasti kita senang melihatnya. Dan ini heboh sebetulnya saudara sekalian, sampai warung itu kemudian disebut dengan warung barokah. Padahal sebetulnya nama warung itu adalah Cap Dua Putri. Kenapa disebut barokah? Karena ternyata orang melihat bahwa kalau yang lainnya sekelilingnya terbakar sampai hancur, dia bisa berdiri sendiri, pasti ini warung yang diberkahi. Maka kemudian wartawan dan orang-orang kepingin datang tanya, siapa yang memiliki warung ini? Sama seperti saudara pasti tanya-tanya juga kan? Kenapa kok tidak terbakar? Milik siapa ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia begitu menjadi istimewa? Pemilik warung itu setelah diwawancarai dia berkata begini, ya kami itu tiap hari tertentu memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang makan di warung kami. Wah, jadi pembenaran. Orang yang bagi-bagi gratis makanan, orang yang baik hati, kalau punya warung, warungnya tidak akan terbakar sekalipun sekelilingnya terbakar. Kalau begitu, semua pemilik warung silakan mulai sekarang menggratiskan makanannya. Yang punya toko di Tanah Abang, di Glodok, di dekat sini, silakan sekali-sekali menggratiskan seminggu sekali. Supaya kalau terbakar yang lainnya kalian tidak terbakar. Benar nggak kira-kira hal itu? Apakah benar kalau kita itu baik, pasti kita itu tidak cilaka, rumah kita tidak terbakar, toko kita tidak terbakar? Saudara, di gambar atas itu ada gambar Last House Standing. Itu adalah rumah di pinggir pantai Florida yang terkena badai yang besar. Semua rumah-rumah yang ada di situ hancur, tidak berbekas, ya, bahkan tidak ada kelihatan bekasnya sama sekali, tersapu oleh badai dan air. Tapi ada satu rumah yang disebut dengan Last House Standing. Satu-satunya rumah yang masih berdiri, tidak ada tanda-tanda kerusakan dan rapi. Di bagian bawah adalah satu rumah yang ketika terjadi meletusnya Gunung Semeru, yang lain-lainnya rumah kiri kanannya hancur, rumah dia tidak hancur. Kira-kira apa yang saudara pikirkan dan tanyakan? Milik siapa? Betul nggak? Jangan-jangan ini punya orang Kristen yang baik, yang berdoanya dari pagi sampai malam, yang bagi-bagi berkat buat orang lain. Saudara, kita itu punya gambaran pemikiran, kalau saya itu orang benar, kalau saya itu orang baik, kalau saya ini orang Kristen, yang lain orang bisa sakit, saya tidak bisa sakit. Yang lain rumahnya terbakar, rumah saya tidak akan terbakar. Betul nggak? Kita itu langsung seketika menganggap diri kita itu orang sakti. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, apakah kita seketika langsung jadi sakti? Apakah itu ada di dalam firman Tuhan? Saudara sekalian, kadang-kadang kita menganggap itu adalah bagian yang harusnya menjadi hak kita, sehingga kemudian ketika kita masuk ke pandemi, orang lain sakit pandemi, kena COVID, silakan, saya harusnya anak Tuhan, tidak akan terjamah, tidak akan sakit. Tapi kita sakit akhirnya, kita mulai merasakan, Tuhan di manakah Engkau? Ketika kemudian kita lihat bahwa ekonomi semakin sulit karena adanya pandemi ini, orang lain tokonya sepi bahkan bangkrut, lalu kita juga sepi. Kita mengalami kesulitan ekonomi, lalu kita mulai berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Bukan hanya pertanyaan, akhirnya kita kemudian mempertanyakan Tuhan, marah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh tapi Musa buktinya, Nuh lihat, di tengah badai global yang mengena kepada seluruh umat manusia, bahkan makhluk hidup mati semua binasa. Nuh selamat, betul nggak? Saudara mungkin berpikir begitu. Bukankah itu tandanya luar biasa Tuhan menyelamatkan? Saudara jangan pergi terlalu jauh dulu memikirnya. Saudara langsung masuk kepada cerita akhir dari Nuh, bahwa Nuh diselamatkan. Tapi saya ingin mengingatkan saudara sekalian, ketika Tuhan di dalam firman-Nya berkata bahwa aku akan membinasakan, menghancurkan manusia, bumi dan segala isinya, itu intensi Tuhan, Tuhan memang ingin membinasakan manusia dan juga segala makhluk yang hidup. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Artinya apa saudara sekalian? Artinya ketika Tuhan ingin membinasakan itu, badai banjir besar itu betul-betul bersifat merusak untuk tujuan tersebut. Nah saudara perlu ingat,
Nuh itu adalah petani. Mulai tergambar ya. Nuh itu adalah petani. Ketika banjir besar melanda sedemikian rupa, pertanyaannya lahan pertaniannya rusak nggak? Halo? Rusak nggak? Rusak. Nuh itu adalah juga seorang tukang kayu, perajin kayu. Makanya ketika diperintahkan untuk membangun bahtera, Nuh tidak perlu bantuan tukang lain. Kalau kita pasti kita tenderin, cari proyek kontraktor, betul nggak? Tapi Nuh mengerjakan sendiri bersama anak-anaknya. Karena Nuh ini memang punya keterampilan sebagai tukang kayu. Rumahnya mungkin adalah rumah kayu yang baik. Tapi saudara sekalian, ketika banjir besar itu menghancurkan dunia, membinasakan orang-orang, melenyapkan isi dunia. Pertanyaannya, rumahnya rusak juga enggak? Dia menderita kerugian tidak? Saudara, apa yang dialami Nuh hari itu? Ketika Allah murka kepada manusia karena dosanya, Allah murka kepada dunia dan menyatakan hukumannya, memberikan bencana, maka orang benar, Nuh itu disebut orang benar, satu-satunya orang yang benar dibandingkan dengan semua orang yang hidup di dunia hari itu. Dia pun mengalami kerugian. Betul? Saudara, bagaimana sih sebetulnya gambaran banjir itu? Saudara, banjir ini adalah betul-betul banjir global yang merusak. Jangan bandingkan dengan banjir yang kemarin di Ciledug. Itu bukan banjir global, saudara. Itu banjir setempat. Jangan bayangkan dengan banjir di Jakarta yang besar. Itu adalah banjir masih setempat. Banjir yang terjadi adalah dikatakan menghancurkan seluruh dunia. Saudara, para ahli, ya baik itu dari saintis, ahli geolog, ahli arkeolog, dan ahli fisika, ketika mereka mencoba melakukan penelitian, mereka terbelah dua. Ada sebagian besar yang ketika melakukan penelitian akhirnya mengatakan betul, banjir global pasti pernah terjadi. Bukti-buktinya ada, bukti geologisnya dan sebagainya. Yang lainnya mengatakan kalau banjir seluruh dunia banjir jadi satu, rasanya tidak. Tapi minimal mereka juga percaya bahwa ada yang namanya mega flood. Mega flood itu banjir besar. Banjir yang besarnya itu bukan hanya sekota Jakarta banjir semua. Bukan hanya bicara tentang satu pulau Jawa banjir semua. Tapi itu adalah sebuah banjir yang luar biasa. Banjir yang menghancurkan, yang luasannya begitu luas. Saudara, kalau kita melihat misalnya saudara pernah pergi ke Grand Canyon Amerika. Mungkin ada yang pernah ke sana. Grand Canyon itu tingginya kurang lebih 800 meter, panjangnya 400 kilometer. Lalu kemudian kalau saudara lihat dindingnya, itu yang di foto warna coklat itu, di dinding yang 800 meter ke atas itu dan panjangnya 400 kilometer itu ada lapisan batu-batuan yang berbeda-beda dan mereka itu seperti digores oleh alat gores yang begitu luar biasa, kayak dipotong begitu. Ahli geologis mengatakan itu terjadi karena banjir besar yang sangat tinggi dan luar biasa. Dan volume airnya, debitnya itu diperkirakan jutaan liter per detik. Keras sekali sehingga air itu menjadi kekuatan yang menggores. Saudara jangan main-main dengan kekuatan air. Saudara silakan lihat di YouTube, air itu bisa digunakan untuk motong baja. Ya, ada namanya knives air gitu ya, water knife gitu. Potong gitu kayak laser, saudara. Batu marmer terpotong, baja bisa terpotong ketika kekuatan air dalam kecepatan tinggi dipusatkan pada satu titik. Nah itulah sebabnya para ahli mengatakan ini pasti kekuatan air yang luar biasa. Tapi apakah itu adalah global? Yang jelas airnya adalah banyak banget. Kalau saudara membaca lagi di wilayah Tibet, di pegunungan Tibet, ada wilayah seperti kawah besar yang kemudian kering dan kemudian dilihat, para ahli melihatnya ternyata ditemukan bahwa ini bekas banjir besar di pegunungan Tibet, di daratan China. Belum lagi bukti-bukti arkeologi lainnya. Nah salah satu yang menarik adalah yang terkait dengan kisah ini, sebetulnya adalah apa yang terjadi di Laut Tengah. Saudara, di dekat Laut Tengah itu ada Laut Hitam disebutnya.
Nah, Laut Hitam ini saudara sekalian, menurut para ahli, ketika mereka menyelidiki, wah, ini dulu adalah danau besar yang berisi air tawar. Luas sekali luasnya itu. Ya. Nah, di tengah luas yang besar itu, para ahli menemukan, ternyata masih ditemukan binatang-binatang air tawar yang usianya 7.200 sebelum Masehi. Tapi sekarang, saudara sekalian, danau Laut Hitam itu menjadi laut asin. Makanya disebut laut mati. Laut hitam. Lautan, bukan lagi air tawar. Apa yang terjadi? Nah, dari temuan-temuan para ahli, ternyata di sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, ada banjir besar yang luar biasa tingginya, sehingga air dari Laut Tengah Mediterranean itu saudara sekalian meluap tinggi, lalu kemudian menyapu bersih wilayah Turki. Turki adalah wilayah antara Laut Tengah dengan Laut Hitam. Bahkan di sana juga ada gunung yang terkenal, Gunung Ararat. Maka semua yang ada di situ dilewati oleh air yang volumenya besar itu, banjir yang sangat besar itu. Sehingga kemudian airnya sampai ke Laut Hitam. Dan Laut Hitam yang tadinya adalah tawar itu, kemudian menjadi laut asin sampai hari ini. Nah, betapa dahsyatnya. Air dengan volume yang besar, dengan kekuatan yang luar biasa, maka itu akan menjadi perusak. Apapun yang dijumpainya akan rusak. Makhluk hidup tidak akan bertahan. Tapi bersyukur Tuhan menyelamatkan Nuh. Tapi Nuh ada kerugian enggak? Ya ada. Makanya saudara sekalian kemudian Alkitab mencatat, kemudian bahtera Nuh itu berhenti di Gunung Ararat di wilayah Turki yang tadi itu. Saudara sekalian sampai di sini, apa yang dapat kita pelajari saudara sekalian? Luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu di dalam keganasan murka yang terjadi itu karena dosa manusia, Tuhan mau memperhatikan orang yang namanya Nuh ini. Tuhan bukan hanya memperhatikan, Tuhan juga bertindak. Tuhan bukan hanya bertindak menyelamatkan Nuh, Tuhan juga mengikat Nuh dengan perjanjian anugerah kasih-Nya. Terus siapakah Nuh? Memang betul disebut orang yang satu-satunya benar pada zaman itu dibandingkan orang lainnya. Tapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, Nuh kemudian sempat mabuk, betul ya? Lalu kemudian melakukan dosa dan pelanggaran. Manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Maka butuh anugerah Tuhan yang besar. Dan Tuhan menyelamatkan Nuh dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Dia tetap bukan orang yang bersih dari dosa, tetapi Tuhan mengasihi dia dan menyelamatkan dia. Haleluya. Dan Tuhan mengikat Nuh dengan satu perjanjian. Yaitu Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Nuh. Bahkan kalau kita lihat setelah banjir turun surut, Nuh dan keluarga keluar dari bahtera, maka Tuhan kemudian mengikat Nuh sekali lagi dengan perjanjian. Kalau saudara baca dari pasal 6 sampai pasal 9, ada 7 kali disebut kata perjanjian. Perjanjian itu bukan kesepakatan dua belah pihak seperti kita bilang pada hari ini. Kita kalau menghadap notaris begitu kan? Pada hari ini menghadap saya notaris A, saudara ini nomor KTP sekian, selanjutnya disebut pihak pertama. Saudari B, alamat ini, nomor KTP ini, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan kedua berjanji, yang A begini, yang B begitu. Kalau nanti terakhir nggak bisa bersepakat, maka ada klausul exitnya. Betul kan? Itu perjanjian bilateral atau kesepakatan dua belah pihak. Tapi Tuhan tidak menunggu Nuh mengatakan sepakat atau tidak. Tuhan dengan kasih-Nya, Dia melakukan apa yang disebut dengan perjanjian itu. Berit itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh yang otoritas yang lebih besar tanpa menunggu persetujuan dari yang kecil. Berit itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Allah untuk maksud kasih-Nya, mengikatkan diri dengan manusia yang lemah supaya manusia diselamatkan. Dan yang indah kemudian dimeteraikan. Di dalam ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian. Saudara, kata busur ini menarik, karena di dalam bahasa Ibraninya, kata busur ini betul-betul artinya busur panah. Namun kata yang sama, juga kemudian di ayat yang lain disebut pelangi.
Ya, kalau tadi tema kita adalah pelangi kasih Allah, pelangi sehabis hujan. Setelah busur itu apa? Busur itu adalah alat yang digunakan untuk berperang. Untuk apa? Untuk berburu. Tuhan melihat manusia yang berdosa yang melawan Tuhan, maka Tuhan murka dan memerangi manusia itu dengan air bah tadi itu. Tapi selesai itu Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Nuh. Perjanjian itu adalah busur itu tadi. Kini tidak dilakukan untuk maksud memerangi. Busur yang adalah alat yang ganas, kini dijadikan menjadi alat perjanjian. Busur yang mengerikan, kini dijadikan rainbow yang berwarna-warni indah. Untuk memberikan keteduhan, kedamaian buat Nuh dan umat manusia termasuk saudara dan saya. Karena Tuhan mengikatkan diri untuk berjanji, mengasihi, memelihara, mengingat saudara. Saudara, kalau kita cari di dalam Alkitab, kata pelangi itu ada terdapat di beberapa tempat. Salah satunya di dalam Yehezkiel 1 ayat 28. Di dalam Yehezkiel 1 ayat 28, Yehezkiel melihat kemuliaan tahta Tuhan yang dikelilingi oleh cahaya pelangi. Di Wahyu juga sama dikatakan bahwa tahta Allah itu dikelilingi oleh sinar pelangi. Saudara, dengan kata lain apa? Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, kepada manusia dan umat, bahkan ciptaan semua, Tuhan berjanji dan memeteraikan janjinya dengan kemuliaannya. Amin. Bukan janji yang asal janji. Yang dipertaruhkan adalah apa? Kemuliaannya. Bahkan saudara sekalian, beberapa penafsir mencoba membalik melihatnya. Kalau janji itu yang dipasang di langit itu sebagai janji dia untuk mengingat dan mengasihi manusia, maka dikatakan ketika Allah di tahtanya dikelilingi oleh pelangi, cahaya pelangi. Artinya sementara Allah bertahta, Allah terus mengingat janjinya. Selama Allah bertahta, Allah mengingat saudara dan saya. Amin. Itu. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh ini? Ada dua, saudara sekalian. Yang pertama, Allah tidak selalu menghindarkan kesulitan dari kita, atau lebih tepatnya Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan. Tetapi Allah pasti memelihara kita di tengah segala kesulitan. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Allah pasti memelihara kita di tengah segala kesulitan. Saudara, Nuh mengalami kerugian. Nuh mengalami kesulitan, tapi Nuh didampingi, diberkati, dipelihara oleh Tuhan di dalam menghadapi kesulitannya. Hari ini bila saudara sedang mengalami kesulitan, di tengah-tengah pandemi saudara ikut terkena sakit, apalagi bukan hanya kena COVID, ternyata muncul sakit yang lain. Semalam saya ditelepon sama seorang yang masih muda, usianya 31 tahun, dia bilang, aduh Pak, saya itu sangat takut. Kenapa? Saya baru periksa kemarin USG, saya didapati di empedu saya terdapat batu ukurannya 0,3 cm, 3 mm. Sedih banget, saya takut. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol sama saya, terus saya tanya, dokter bilang apa? Dokternya yang lakukan USG juga bilang begini, enggak apa-apa, jangan takut, saya sendiri juga punya batu di empedunya. Dokternya juga begitu. Lalu kemudian saya tanya, terus gimana? Iya, saya jadi tenang sih. Terus kemudian saya tambahin tenang lagi. Itu teman saya yang itu juga ada batu empedu. Yang di sana juga ada batu empedunya. Bahkan ada yang mau operasi. Enggak apa-apa kok, lagi musim batu empedu, saya bilang. Dia jadi agak tenangan dikit. Terima kasih Pak Petrus ya. Gitu. Jadi kemarin dalam persiapan khotbah 1 jam saya menenangkan orang yang baru USG. So sekalian, di tengah dunia ini, hal apa bisa terjadi pada manusia yang lain, kita ini juga bukan orang sakti, kita juga bisa kena, betul enggak? D.A. Carson dalam ceramahnya tentang 6 pilar tentang penderitaan, ya, teologi, 6 pilar teologi dalam menghadapi penderitaan, pernah dikhotbahkan di dalam tema khotbah hari Rabu.
Saudara sekalian, G.E. Carson berkata begini, kalau kita ini jadi tua, masuk usia 60 tahun, 70 tahun, ya, nyanyi panjang umurnya juga harus sambil siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap stroke itu mulai banyak terkena di usia 60 tahun. Betul ya? Parkinson di umur 70 tahun. Nanti ada sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, tubuh kita memang tubuh yang secara fisik itu digambarkan dalam 1 Korintus 15, tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Bisa sakit, bisa rusak, bisa enggak? Bisa. Tapi Pak Petrus, kan kita bisa berharap mujizat Tuhan. Betul, kita bisa berharap mujizat Tuhan. Kebakaran sedang terjadi, kita berdoa, Tuhan tolong toko saya, Tuhan kalau bisa jangan kena api. Boleh enggak? Boleh, malah harus berdoa. Ketika saudara sakit, Tuhan nyatakan mujizatmu, boleh enggak? Boleh. Berdoa berharap pada Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Tapi saudara sekalian, kalau toh memang kita kemudian terkena kesulitan itu, maka kita ini bukan orang sakti, yang sakti Tuhan. Tuhan Yesus saja pernah mengubah air putih menjadi air anggur, betul ya? Cerita sekolah minggu, ini adalah usul sekolah minggu. Air di Kana menjadi air anggur. Apakah tiap hari Tuhan Yesus minum, airnya jadi air anggur? Begitu? Enggak. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Tahu cerita itu? Tapi kenapa Tuhan Yesus juga naik perahu bersama Petrus? Saudara, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, tetapi hukum alam itu Tuhan juga yang tetapkan, dan Tuhan tidak selalu meninggalkan hukum alamnya. Hukum alam untuk keteraturan, tubuh kita bisa rentan dan sebagainya. Maka satu hal prinsip penting, Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Allah pasti memelihara kita di tengah segala kesulitan. Amin. Saudara, Kejadian 9 ayat 16 mencatat begini, jika busur itu atau pelangi itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat. Oh haleluya. Saudara, untuk siapa pelangi ini? Pelangi ini untuk kita boleh mengingat Tuhan yang pernah janji kasih setianya. Tapi ternyata di dalam ayat ini Tuhan juga mengatakan, busur ini aku pasang untuk menyatakan supaya aku mengingat terus. Saudara mungkin bertanya, kalau gitu Tuhan Yesus gampang lupa ya? Allah itu gampang lupa ya, kok perlu pengingat? Saudara, bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan adalah begini, dengan dicanangkannya tanda itu, ingatlah bahwa aku ini selalu mengingat engkau. Amin. Tuhan itu mengingat saudara dan saya di dalam segala kesulitan yang sedang saudara hadapi. Dan Tuhan mau melakukan tindakan, yaitu apa? Supaya saudara bisa menghadapi kesulitan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, Matthew Henry di dalam bukunya berkata begini, busurnya itu yang dipasang sebagai tanda adalah busur. Busur itu busur peperangan, dijadikan tanda yang indah untuk damai. Diarahkannya bukan ke manusia sebagai ancaman, untuk menakut-nakuti, bukan. Ini tanda perjanjian, dipasang supaya dengan demikian manusia menjadi tenang. Manusia menjadi bersuka cita, hidup sebagai umat Allah. Amin. Makanya kemudian dikatakan, sebagaimana Allah memandang pelangi, agar ia mengingat perjanjian itu, demikian juga kita. Marilah kita mengingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Apakah Anda sedang galau? Apakah Anda sedang bermasalah dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang mengalami sakit? Rasanya mulai bertanya-tanya pada Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Usahamu mengalami kesulitan, engkau mulai marah, mulai menjauh dari Tuhan. Hari ini saya katakan saudara sekalian, mari ingat cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan mengingat saudara dan saya. Amin. Saudara sekalian, yang kedua dan yang terakhir, mari kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera, Nuh tidak banyak bicara. Nuh tidak bertanya, Nuh tidak mempertanyakan, Nuh tidak membantah. Yang ada dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Ini langkah apa? Langkah ketaatan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, karena iman
Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Saudara, kalau Tuhan itu kasih setianya tidak berkesudahan buat saudara, Tuhan itu mengingat saudara. Tuhan mungkin tidak menghindarkan saudara dari kesulitan, tapi Tuhan pasti memelihara saudara. Maka yang diperlukan untuk kita lakukan di tengah dunia ini adalah, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hadapi persoalan dan masa depan dengan peka, percaya dan taat pada pimpinan Tuhan. Amin. Saya waktu menuliskan urutan tema tahun ini, sebetulnya sengaja saya memperlambat tema bulan September sampai Desember, belum saya buat dulu sampai bulan Januari, Februari. Kenapa? Menunggu kira-kira gitu ya, apakah pandemi ini akan sudah berakhir. Setelah jalani 1-2 bulan, saya lihat kayaknya bisa segera berakhir ini pandeminya. Maka temanya kita tulis pelangi sehabis hujan. Tapi ternyata manusia cara melihatnya terbatas, pelanginya, hujannya masih hujan, betul ya? Pandeminya masih jalan. Kemarin katanya pandemi meningkat di Indonesia, yang meninggal karena COVID juga meningkat. Belum lagi ditambah berita oleh Adelphos, krisis global, kita bahas. Waduh, kemarin waktu ikut Adelphos di hari Kamis minggu lalu, waktu dibilang, ada bahaya, lalu dikatakan ada kesempatan, begitu ya. Saudara, saya ini bukan pengusaha, bukan ekonom, saya ngikutin sebagai pendeta, terus terang pulang-pulang saya bingung. Kira-kira tabungan saya mau saya apain ya? Taruh bantal atau taruh bank atau diapain? Tidak banyak jumlahnya. Apa yang harus dilakukan? Saudara, saya tidak tahu di tengah kebingungan saudara di dalam menghadapi situasi pandemi, krisis, dan sebagainya yang sedang terjadi. Tapi belajar seperti Nuh. Nuh itu belajar peka mendengarkan Tuhan. Belajar taat, belajar percaya. Saudara, jangan sampai di tengah situasi pandemi yang masih belum jelas penyelesaiannya ini. Apalagi ditambah dengan krisis global yang sedang datang. Jangan jadi orang OTG. OTG itu apa? Orang tanpa gairah, lesu. Ada Tuhan yang mengingat saudara. Amin? Loh, kok masih lesu? Jangan jadi OTG, jangan jadi orang tanpa gairah, jadi orang yang bergairah. Ya, karena Tuhan mengingat saudara. Amin? Oh, masih lesu, aminnya. Mudah-mudahan setelah perjamuan kudus nanti ada gairah. Jangan jadi juga orang yang OTT. Apa itu OTT? Orang tanpa Tuhan. Orang tanpa Tuhan itu apa? Bertindak dengan pikirannya sendiri. Ada Tuhan yang memimpin hidup saudara. Mari datang dengan peka lihat pimpinan Tuhan. Rick Warren mengatakan begini, ketakutan adalah penjara yang menghalangi Anda menjadi apa yang harusnya Anda, yang Tuhan inginkan. Anda harus bergerak melawan ketakutan. Dengan apa? Dengan iman dan kasih. Mari kita menghadapi masa depan kita bersama Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bahkan Dia bukan hanya mengasihi selama kita hidup di tengah dunia, tetapi di dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan telah mengutus anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, supaya kita beroleh keselamatan yang kekal itu. Itulah yang juga hari ini kita rayakan di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kalau ada di antara kami ya Tuhan yang hari ini, karena kesulitan yang sedang dihadapi, mulai bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan Tuhan, mulai mengasihani diri dan mungkin menjauh dari Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua, bahwa Tuhan mengingat kami. Tuhan, Engkau tidak selalu menghindarkan kami dari kesulitan, tetapi Engkau pasti memelihara kami. Tolonglah anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi, kuatkan teguhkan imannya. Dan tolonglah kami supaya teguh beriman, dengan taat, percaya kepada Tuhan, menjalani hidup ini seperti Nuh, yang Tuhan pimpin menghadapi kesulitan besar yang dihadapi. Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.